الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia dan juga nikmatnya lah kita dapat tinggal dan juga kita dapat bertemu bersama di momen yang insya Allah penuh dengan berkah dan bermanfaat ini. Salawat dan juga salam senantiasa dan selalu kita sanjungkan kepada baginda semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana karena beliau jugalah kita bisa dapat menikmati momen-momen kebersamaan pada hari ini dengan wasilah Islam yang luar biasa pada zaman-zaman ini. Baik, sebelum masuknya acara, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Nama saya Muhammad Haikal Azrasani. Alhamdulillah saya merupakan awardee TDV angkatan 2022 yang saat ini sedang menempuh studi di Ankara University, Ankara, Turki. Yang insya Allah akan menemani teman-teman dan juga kakak-kakak sekalian dan abang-abang sekalian untuk acara yang akan berjalan beberapa menit ke depan. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita bersama pada pagi hari ini dengan sesama membaca Ummul Furqan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tata tertib webinar TDV tahun 2022. Yang pertama, webinar ini diadakan terkhusus bagi teman-teman yang akan mendaftar S2 dan S3. Jika memang mungkin pada saat ini ada teman-teman yang salah info atau mungkin tidak mengetahui info ini, mungkin bisa meninggalkan grup jika memang menyatakan atau mengalami kesalahan dalamnya. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman jangan lupa untuk mengubah format nama dan juga asal kotanya, agar nanti mempermudah kami ketika ada teman-teman yang bertanya. Jadi bisa ketahuan siapa yang bertanya dan dari mana asalnya. Kemudian yang ketiga, saat acara berlangsung diharapkan kepada peserta untuk menjaga ketertiban dan memastikan agar mikrofon dalam keadaan diam atau mute, agar menjaga webinar ini berlangsung dengan baik dan juga terlaksana dengan lancar. Dan keempat, diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat menghidupkan kamera selama acara berlangsung guna menjaga interaksi bersama pemateri. Yang kelima, menjaga adab dalam bertanya dan memberi tanggapan. Yang keenam, peserta dapat menyiapkan pulpen dan buku untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting selama berlangsungnya webinar. Ini juga penting agar teman-teman nih tidak terlewat karena ada banyak banget informasi yang mungkin belum teman-teman ketahui dan juga hanya diberikan di sini. Ketujuh, jika ada pertanyaan selama webinar berlangsung, peserta dapat memanfaatkan kolom chat untuk bertanya dengan memakai format nama, asal kota, jenjang pendidikan yang dituju, misalkan jenjang pendidikan S2 atau S3, kemudian pertanyaannya. Nah, pertanyaannya nanti akan dijawab oleh pemateri dengan arahan moderator saat sesi tanya jawab berlangsung. Jadi tidak langsung menyalakan kamera atau afwan, tidak langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya, untuk menjaga ketertiban dan juga kelancaran jalannya acara. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke perkenalan pembicara. Nah, alangkah baiknya nih sebelum kita masuk pada pemateri utama, kita kenal dulu siapa pematerinya dan latar belakang beliau nih apa sih pendidikannya sehingga kok bisa jadi narasumber pada acara pada pagi hari ini. Baiklah, nama pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ahmad Fikri Insani. Beliau lahir di Bojonegoro tanggal 10 Oktober pada tahun 1996. Dengan riwayat pendidikan S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat ini S3-nya beliau menempuh pendidikan di Istanbul Dokuz Mayis atau 29 Mayis University, itu di Istanbul, Turki. Yang insya Allah akan memberikan pemaparan materi dan juga penjelasan-penjelasan terkait webinar pada pagi hari ini. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama dan banyak kata lagi, kami persilahkan kepada Mas Fikri untuk memberikan pemaparan dan juga membuka sesi materinya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih banyak Mas Azra atas penyampaiannya dan pembukaannya pada kesempatan kali ini. Saya berterima kasih pada teman-teman tim tdvawardee.id yang pada kesempatan hari ini memberikan wadah bagi teman-teman yang mungkin masih kurang informasinya terkait hal-hal terkait dengan beasiswa keagamaan Turki TDV ini. Nah, pertemuan kali ini terutama menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin apply, terutama di jenjang master dan doktorat. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, boleh Mas Azra atau teman-teman dari operator memberikan share screen materinya? Baik, sudah ada operator dari TDV Wardi, dari CEO host kepada kamu Fit, mungkin bisa. Nah, sudah Mas. Terima kasih. Baik, yang pertama, sebelum masuk ke PPT, sebagai pengantar, bahwa dahulu TDV mengadakan beasiswa atau memberikan beasiswa kepada orang-orang yang notabene-nya berada di negara-negara yang minoritas muslimnya berada di kawasan minoritas, misalnya di Eropa, kemudian di beberapa kawasan di Afrika. Untuk apa? Jadi mereka mengadakan beasiswa TDV ini, terutama bidang keagamaan, untuk apa? Agar mereka juga melanjutkan jalan dakwahnya, jalan dakwahnya ke arah yang lebih baik. Misalkan kalau di Eropa, misalkan kan Islamnya masih minoritas. Nah, diharapkan teman-teman yang nantinya mendapatkan beasiswa TDV ini, nantinya ketika selesai pendidikannya di Turki, ketika pulang ke negaranya masing-masing, itu mereka untuk berdakwah dan memegang umatnya masing-masing di daerahnya masing-masing. Diharapkan seperti itu. Jadi ingin membangkitkan semangat dari kejayaan Turki Utsmani. Jadi dahulu kan Turki Utsmani sempat berjaya dan istilahnya sempat memimpin kejayaan Islam pada masa itu. Nah, inginnya dari Diyanet, dari TDV, pihak TDV ini, agar kita nantinya ketika kita menjadi awardee, kemudian kita pulang ke negara masing-masing, kita juga meneruskan jalan dakwah yang diamanahkan kepada kita, seperti itu. Itu yang pertama. Sehingga kemudian kenapa kemudian ada mahasiswa internasional seperti kita itu, ya tujuannya itu menyebarkan rahmatan lil alamin di seluruh dunia, seperti itu. Jadi meneruskan misi dakwah. Itu yang pertama. Baik, langsung masuk ke bagian terkait dengan beasiswa S2 dan S3. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa TDV ini, yang pertama, syarat yang harus teman-teman persiapkan, yakni yang pertama bukan warga negara Turki. Sudah pasti bagi kita, teman-teman dari Indonesia, tentu berkesempatan untuk mendaftar beasiswa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelamar S2 tidak lebih dari 30 tahun. Jadi teman-teman perhatikan betul usia teman-teman sebelum mendaftar. Jangan sampai ketika teman-teman mendaftar, tapi persyaratan minimal atau misalkan syarat-syarat yang sudah ditentukan itu sudah teman-teman langgar. Jadi mohon diperhatikan bahwa untuk pelamar S2 itu tidak lebih dari 30 tahun. Sedangkan untuk S3 tidak lebih dari 35 tahun per 1 Januari 2023. Jadi teman-teman apabila ingin apply, benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai usianya melebihi ketentuan yang sudah ditentukan di awal, seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar perhatikan. Nah, kemudian yang paling penting, yang sangat rawan, ini yakni jarak antara kelulusan program sarjana atau magister tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kita dalam hal ini tidak boleh gap year
lebih dari 2 tahun. Jadi umur ijazah teman-teman itu maksimal bisa dipakai itu 2 kali atau istilahnya 2 tahun. Jadi misalkan kalau kita lulus tahun 2021, jadi bisa kita pakai untuk apply di tahun 2022 dan 2023 seperti itu. Karena apa? Tidak boleh lebih dari 2 tahun untuk umur ijazahnya. Jadi kelulusannya tidak boleh kita ada kesenjangan lebih dari 2 tahun. Makanya kemudian kalau kita ada sertifikat bahasa seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu pun juga umurnya kan 2 tahun. Jadi kenapa itu 2 tahun ya? Mungkin analisis saya 2 tahun itu adalah waktu yang sangat memungkinkan untuk kita masih berkesinambungan untuk terus belajar. Maka kemudian kalau misalkan TOEFL juga kan setelah 2 tahun masanya kan habis, jadi kita harus tes lagi. Karena berdasarkan analisis di dalam dunia pendidikan itu setelah 2 tahun kita vakum, kita tidak melakukan apa-apa, misalkan tidak belajar lagi tentang materi yang kita pelajari ya, mungkin dalam 2 tahun itu kemampuannya akan berbeda lagi seperti itu. Jadi dalam hal ini teman-teman diharapkan usia ijazahnya itu tidak lebih dari 2 tahun seperti itu. Bagi teman-teman yang fresh graduate atau mungkin masih belum lulus dan masih diharapkan nanti mungkin bisa lulus di tahun ini, itu sangat bisa sekali untuk daftar. Berikutnya, memiliki tesis gelar sarjana atau mungkin kalau S1 di Indonesia itu skripsi, atau mungkin kalau teman-teman tidak S1-nya tidak ada skripsi, mungkin bisa diganti dengan tugas akhir dalam bentuk lain. Kalau misalkan tidak ada skripsi di dalam jenjang pendidikan teman-teman di S1, misalkan seperti itu. Next. Berikutnya, tidak memiliki masalah kesehatan. Nah, teman-teman itu sebaiknya jujur saja. Memiliki masalah kesehatan apa atau memiliki riwayat penyakit apa, itu disampaikan saja. Nanti di sana ada kolomnya. Teman-teman bisa menulis pernah mendapatkan riwayat penyakit apa misalkan. Teman-teman tulis saja secara jujur. Kalau misalkan ada riwayat penyakit ini, tapi sekarang sudah tidak pernah kambuh misalkan, nggak apa-apa ditulis saja seperti itu. Jadi nanti kan kita juga diminta untuk mempersiapkan surat kesehatan juga, tapi tidak sekarang. Nanti ketika sudah selesai semua prosesnya dan sudah ditetapkan menjadi awardee. Kalau untuk sekarang kita cukup tulis saja riwayat penyakit kita. Kalau memang tidak ada, ditulis saja tidak ada, atau mungkin tidak usah diisi untuk riwayat penyakit. Itu cukup penting karena kita nanti juga jauh dari negara sendiri, jauh dari keluarga. Nanti di sini harus betul-betul survive terhadap kesehatan kita sendiri, harus menjaga kesehatan kita sendiri. Itu penting sekali. Jadi harus tahu kondisi kita sendiri dulu sebelum kita benar-benar apply seperti itu. Berikutnya, tidak memiliki catatan disiplin akademik atau catatan hukuman dari negara. Nah, ini bisa kita katakan mirip dengan SKCK atau surat keterangan kelakuan baik. Tapi teman-teman tidak perlu buat SKCK dulu. Ini teman-teman cukup sadar diri aja. Kira-kira kita pernah nggak melakukan tindakan kriminal atau kita pernah nggak melakukan hal-hal yang dilarang misalkan dilarang oleh negara, atau kita pernah nggak mendapatkan sanksi dari kampus atau misalkan dari pihak-pihak instansi terkait seperti itu. Kita harus sadar diri saja. Jadi di sini cukup ketentuannya berkelakuan baik seperti itu. Berikutnya, bagi pelamar yang lulusnya Ilahiyat S1 di Turki harus menggunakan ID pribadi untuk mendaftar. Jadi tidak boleh mendaftarkan orang lain atau menggunakan ID orang lain seperti itu. Next. Berikutnya, karena kita ini untuk apply S2 dan S3 atau di sini kan graduate, itu bagi pelamar lulus di luar negeri, yakni kita yang lulusnya di luar Turki, maksudnya di sini yang lulusnya di luar Turki, selain yang lulus dari Turki, yang teman-teman S1, S2-nya di Indonesia misalkan, itu teman-teman harus mempersiapkan salah satu sertifikat bahasa yang teman-teman punyai. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Spanyol, boleh bahasa Prancis, atau boleh bahasa Rusia, bahasa Italia, dan lain sebagainya.
diharapkan teman-teman memiliki salah satu sertifikat tersebut. Nah, di sini itu tidak ada ketentuan berapa minimal skornya atau sertifikatnya dari mana. Jadi teman-teman bebas mau tes di mana saja boleh, nanti skornya dapat berapapun nggak apa-apa, dilampirkan aja. Karena di sini tidak ada ketentuan skor minimalnya berapa, itu yang pertama. Kemudian lembaga apa yang diwajibkan, misalkan lembaga yang benar-benar, misalkan kalau TOEFL kan ada ITP, ada IBT dan sebagainya. Di sini eh, tidak dijelaskan secara pasti harus yang mana. Tapi teman-teman tetap boleh, misalkan TOEFL ITP, dicoba saja pakai TOEFL ITP dan lain sebagainya. Kalau misalkan punya TOEFL bahasa Arab dari kampus misalkan, nggak apa-apa, coba dilampirkan aja. Karena di sini tidak ada ketentuan secara pastinya. Skornya minimal berapa, kemudian TOEFL-nya misalkan kalau bahasa Inggris, TOEFL-nya itu lembaga apa yang harus mengeluarkan, atau IELTS-nya itu harus lembaga mana yang mengeluarkan, itu tidak ada ketentuannya. Jadi barangkali teman-teman punya sertifikat bahasa apapun itu, dan kemudian ada skornya, ada rincian skornya, dan masih berlaku, nggak apa-apa dilampirkan saja seperti itu, karena tidak ada ketentuan skornya minimal berapa dan lembaga mana yang harus mengeluarkan skor itu. Beda dengan beasiswa yang lainnya, yang syaratnya minimal kalau TOEFL misalkan 550, kalau IELTS misalkan 7.0 misalkan. Tapi ini tidak ada. Jadi teman-teman coba tes saja, kemudian mendapatkan sertifikat, kemudian bisa digunakan untuk mendaftar. Seperti itu. Berikutnya, diutamakan pelajar yang lulus di Turki. Bagi teman-teman yang barangkali S1-nya atau S2-nya di Turki, itu ada ujian juga. Ada ujian juga, yakni skornya harus minimal 55 dari ujian ALES, atau ini juga ujian bahasa juga. Tapi nanti di Turki, ujian bahasanya tapi nanti di Turki. Karena apa? Karena kebanyakan nanti kampus, kalau misalkan kita lolos TDV pun ya, kita lolos TDV, tapi kampus biasanya minta persyaratan juga, minta persyaratan tambahan. Jadi kemarin ada teman juga, itu harusnya masuk ke kampus A misalkan, karena dia tidak punya sertifikat bahasa, misalkan sertifikat bahasa yang diperlukan, jadi kampus tidak bisa menerima. Akhirnya dipindah ke kampus yang lainnya, seperti itu. Sebetulnya ini juga untuk persyaratan kampus juga seperti itu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu. Tidak perlu skornya tinggi-tinggi, atau misalkan tidak perlu lembaga yang benar-benar diakui misalkan. Karena di sini tidak ada ketentuan secara pasti. Yang penting teman-teman ada. Next. Nah, untuk berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan, yang mana yang perlu diterjemahkan dan mana yang tidak perlu diterjemahkan. Yang pertama, yang tidak perlu teman-teman terjemahkan itu adalah kartu identitas. Ada KK, KTP, dan paspor. Karena apa? Karena paspor sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman tidak perlu terjemahkan karena paspor sudah ada bahasa Inggrisnya. Atau mungkin KTP atau KK-nya juga tidak perlu diterjemahkan. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman belum punya paspor, segera mengurus paspor. Karena apa? Karena dengan adanya paspor itu seperti benar-benar kita punya keinginan, benar-benar kita punya harapan, benar-benar kita siap untuk keluar negeri seperti itu dengan adanya paspor. Kalau kita tidak punya paspor menggunakan KTP atau KK mungkin bisa, tapi alangkah baiknya menggunakan paspor, karena nanti pasti ditanyain. Karena pasti itu sangat penting sekali. Karena setiap warga negara juga berhak memiliki paspor juga. Jadi teman-teman buat aja nanti, insya Allah cukup 3 hari atau sampai 1 minggu itu sudah jadi untuk paspor. Berikutnya sertifikat atau piagam penghargaan. Nah ini tidak perlu diterjemahkan. Nah untuk sertifikat atau piagam penghargaan diusahakan yang relevan dengan bidang studi yang akan teman-teman ambil. Karena kita sertakanlah sertifikat atau piagam yang ada kaitannya dengan ilahiyat atau keagamaan. Jangan kita misalkan punya banyak sekali sertifikat tapi tidak relevan. Tidak usah kita masukkan. Jadi cukup pilih beberapa, misalkan ada 2 atau 3 atau 4 atau mungkin 5 yang relevan dengan jurusan keagamaan, yang relevan dengan ilahiyat. Misalkan apa? Misalkan lomba karya tulis keislaman misalkan.
atau mungkin teman-teman ada sertifikat Koreo internasional misalkan, atau mungkin sertifikat lainnya yang selaras dengan nilai-nilai agama ini, yang selaras dengan keagamaan, atau hal-hal yang berbau dengan akademis. Jangan teman-teman banyak sekali sertifikat atau piagam penghargaan yang di-upload, yang disertakan, tapi tidak ada hubungannya dengan studi yang kita ambil selanjutnya, atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademis, atau tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau dengan keagamaan, seperti itu. Dipilih saja yang terbaik, seperti itu. Berikutnya, yang perlu diterjemahkan. Ini boleh diterjemahkan secara pribadi. Jadi teman-teman boleh diterjemahkan secara pribadi. Kalau misalkan nanti grammarnya teman-teman tidak paham dengan grammar bahasa Inggris, bisa minta tolong dosennya yang bahasa Inggris, atau minta tolong guru bahasa Inggris, atau minta tolong temannya yang paham grammar terkait bahasa Inggris. Karena nanti terkait dengan pemilihan kata yang tepat, kemudian susunan kalimatnya dan sebagainya, itu harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Yang pertama yang harus teman-teman terjemahkan itu adalah ijazah dan transkrip nilai. Nah, ijazah dan transkrip nilai di mana kita bisa menerjemahkannya? Yang pertama, teman-teman bisa terjemahkan sendiri, bisa terjemahkan sendiri, kemudian tapi nanti ke kampus minta pengesahan. Kita terjemahkan sendiri, kemudian kita ke kampus minta stempel, minta pengesahan apa yang sudah kita terjemahkan. Itu yang pertama. Tapi kalau yang pertama ini kelihatannya sulit bagi teman-teman, teman-teman bisa minta langsung ke kampus untuk diterjemahkan ijazah dan transkrip nilainya, atau minta salinan yang ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris, seperti itu. Bisa kok, beberapa kampus bisa. Dan bahkan beberapa kampus ijazahnya juga sudah 3 bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Beberapa kampus sudah menerapkan seperti itu agar bisa digunakan dalam skala internasional. Jadi kalau teman-teman untuk tahap pemberkasan ini, untuk pemberkasan awal, untuk administrasi, teman-teman tidak perlu yang terjemah tersumpah terlebih dahulu. Jadi boleh pakai ijazah dan transkrip nilai yang diterjemahkan sendiri, tapi nanti minta pengesahan kepada kampus untuk disahkan, diberikan stempel dan diberikan tanda tangan, atau istilahnya dilegalisir lah, diberikan kelegalan. Atau mungkin kalau kampus bisa memberikan yang dalam versi bahasa asing malah lebih bagus. Biasanya akademik kampus biasanya juga mendukung kalau kita untuk apply ke beasiswa ke luar negeri, seperti itu. Berikutnya surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasinya ini juga perlu diterjemahkan, entah nanti teman-teman mintanya ke dosen pembimbing atau ke orang yang dimintai rekomendasi itu sudah dalam bahasa Inggris, atau mungkin dalam bahasa Indonesia dulu, nanti teman-teman sendiri yang menerjemahkan. Itu nanti terkait teknisnya saya kembalikan lagi ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan relasi dari teman-teman masing-masing. Karena setiap dari kita itu pasti berbeda, dari mulai relasinya, kemudian birokrasi yang dihadapi juga, dan lain sebagainya. Biasanya ada yang minta langsung jadi dosennya atau pembimbingnya biasanya minta cukup tinggal tanda tangan saja. Ada yang minta mereka sendiri yang membuat kata-katanya, seperti itu. Jadi berbeda dari kita masing-masing, berbeda. Berikutnya ada motivation letter atau letter of intent. Nah, ini juga penting, perlu teman-teman terjemahkan juga. Nah, ini saya kira menjadi poin penting, menjadi core, menjadi dasar, menjadi fondasi ketika kita mendaftar semua beasiswa. Hampir semua beasiswa pasti ada motivation letter. Nah, ini penting sekali. Makanya kemudian ketika teman-teman menerjemahkan ke dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris, teman-teman harus konsultasikan kepada orang yang benar-benar paham dengan bahasa Inggris. Karena ini nanti terkait pemilihan diksinya yang paling tepat, kemudian tata bahasanya, kemudian tata kalimatnya, kemudian grammarnya seperti apa. Itu jangan sampai kita misalkan motivation letter-nya bagus banget nih di dalam bahasa Indonesia dan kalimat-kalimatnya juga indah misalkan, dan ada powernya misalkan. Tapi ketika ditransit ke bahasa Inggris, kita hanya sembarangan mentransitnya, misalkan pakai Google Translate misalkan. Grammarnya berantakan, kemudian pemilihan katanya berantakan, diksinya berantakan. Jangan sampai seperti itu. Nanti istilahnya
sayang banget buah pikiran dari teman-teman itu harus tidak bisa terbaca dengan baik karena kita salah menerjemahkan seperti itu. Berikutnya yang keempat, ada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, ini perlu teman-teman terjemahkan juga. Nah, sama juga seperti motivation letter, teman-teman harus benar-benar memperhatikan padanan bahasanya. Jadi diterjemahkan pemilihan diksinya, kemudian pemilihan kalimat-kalimatnya, dan sebagainya, harus teman-teman sesuaikan dengan tata bahasa yang sesuai dengan bahasa asingnya. Misalkan bahasa Inggris, teman-teman harus konsultasi kepada orang-orang yang memang paham terkait bahasa Inggris ini. Jadi jangan sampai teman-teman asal saja menerjemahkan. Kalau bisa dicek, benar-benar dicek. Karena kalau bisa juga antara tiga hal ini yang menjadi pokok fondasinya, antara surat rekomendasi, kemudian motivation letter, dan kurikulum vitae, itu ada keterkaitan satu sama lain. Misalkan di motivation letter teman-teman itu mengatakan bahwa teman-teman memiliki pengalaman dan banyak kontribusi di bidang karya ilmiah keislaman, misalkan seperti itu. Nah, surat rekomendasinya kalau bisa juga ada hubungannya, ada integrasinya. Jadi misalkan di situ dosen yang memberikan rekomendasi juga menuliskan bahwa kita itu sangat aktif di bidang karya tulis ilmiah keislaman di dalam recommendation letternya. Kemudian di dalam kurikulum vitae, di dalam daftar riwayat hidup juga barangkali di situ teman-teman punya banyak sekali misalkan keikutsertaan dalam karya ilmiah keislaman, kemudian pernah menjuarai karya ilmiah keislaman, atau misalkan pernah mengikuti pelatihan karya ilmiah keislaman, atau mungkin bahkan teman-teman juga saat ini sedang mengabdi sebagai reviewer atau sebagai editor dalam jurnal karya ilmiah keislaman. Seperti itu. Jadi kalau bisa ketiga hal itu relevan antara surat rekomendasi, kemudian motivation letter, dan kurikulum vitae. Jadi nanti di situ kelihatan konsistensi kita, kemudian spesialisasi kita itu lebih ke arah mana. Terutama kalau kita S2, S3 kan ada riset. Nah, nanti riset kita, kemampuan kita, spesialisasi kita ke arah mana. Di situ nanti dilihat konsistensinya kita. Jadi dosen yang memberikan rekomendasi, kemudian relevan dengan motivation letter kita, kemudian relevan juga dengan riwayat hidup kita, dengan kurikulum vitae kita. Next. Ini kita jelaskan lebih detail ya, terkait dengan dokumen yang perlu sekali kita perlukan, yakni identitas diri, KTP atau KK itu dipersiapkan, kemudian bisa akta kelahiran, bisa juga paspor. Kalau saya sarankan lebih baik teman-teman dari sekarang bisa membuat paspor ya, karena setiap warga negara itu nanti ini kok berhak memiliki kok. Jadi seperti KTP, setiap warga negara juga berhak memiliki paspor seperti itu. Jadi saya kira mudah lah. Nanti kalau misalkan dipersulit, kalau membuat paspor, biasanya teman-teman bilang aja kalau nanti kalau biasanya kalau untuk kuliah ke luar negeri biasanya ditanyain surat rekomendasi atau misalkan surat usulan dan lain sebagainya. Kalau yang paling gampang itu teman-teman bilang saja mau wisata, itu paling gampang. Jadi nanti tidak akan ditanya yang lain-lain. Jadi untuk wisata udah gampang, nanti bisa ngurus, bisa foto, dan bisa langsung jadi 3-5 hari udah jadi. Kemudian kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, boleh dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi teman-teman barangkali memang lebih bahasa Arabnya lebih bagus daripada bahasa Inggris, boleh diterjemahkan ke bahasa Arab saja. Seperti itu. Atau misalkan ijazah S1 kemudian beserta transkripnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi secara internasional kan sekarang saat ini kan bahasa Inggris yang menjadi patokan, yang menjadi bahasa internasional, yang menjadi bahasa persatuan secara internasional. Jadi barangkali kalau teman-teman menerjemahkan bisa ke bahasa Inggris saja seperti itu. Kemudian transkrip nilai semester 1 sampai 7 jika belum lulus. Jadi teman-teman barangkali masih sedang ongoing atau masih sedang menempuh skripsi atau menempuh tesis barangkali saat ini, tapi nanti insya Allah tahun ini lulus, sangat bisa sekali apply. Jadi boleh minta transkrip nilai sementara atau mungkin nanti ijazah atau surat keterangan lulus sementara bisa memakai itu dulu.
Kemudian ijazah beserta transkrip nilai SMP dan SMA. Itu juga perlu dipersiapkan. Next. Berikutnya, setelah ijazah beserta transkrip nilai SMP dan SMA yang harus teman-teman siapkan, sertifikat bahasa asing yang sudah kita jelaskan tadi juga, kemudian sertifikat perlombaan atau aktivitas jika ada, kalau bisa yang relevan dengan bidang keagamaan, keislaman, atau dalam dunia akademik. Jangan sampai teman-teman sertakan semua sertifikat yang ada, seperti itu. Kemudian keterangan pernah bekerja, jika teman-teman pernah bekerja, itu bisa melampirkan surat keterangan pernah bekerjanya. Jadi nanti ditulis, kemudian dilampirkan juga surat keterangan pernah bekerja, atau mungkin sertifikat magang juga bisa. Berikutnya, surat rekomendasi. Saya kira teman-teman untuk surat rekomendasi nanti kembali ke teman-teman sendiri, punya relasi ke dosen pembimbing, atau mungkin ke instansi pemerintah, Kemenak, atau mungkin Kemendikbud, silahkan kembali ke teman-teman sendiri, punya relasi di mana yang paling mudah teman-teman akses di mana. Misalkan ke MUI, teman-teman mudah untuk mengaksesnya, nggak apa-apa, minta saja ke MUI surat rekomendasi. Tergantung teman-teman sendiri. Berikutnya, untuk cakupan beasiswanya, ini khusus untuk S2 dan S3 ya, karena berbeda juga bagi teman-teman yang SMA dan Imam Hatib. Jadi untuk kita yang S2, S3 itu nantinya akan mendapatkan tiket pulang pergi di awal kedatangan dan di akhir setelah kita menyelesaikan seluruh studinya. Sedangkan kalau SMA dan S1 nanti setiap tahunnya akan mendapatkan tiket pesawat pulang dan pergi setiap tahunnya. Tapi kalau kita di awal kedatangan dan nanti ketika pulang saja. Kemudian ada tunjangan asuransi kesehatan. Jadi ketika kita mungkin sakit di sini dan lain sebagainya sudah di-cover, jadi aman. Bisa ke rumah sakit, bisa beli obat dan lain sebagainya sudah di-cover oleh tim dari Dianet ini. Sudah di-cover oleh PDV. Kemudian tunjangan biaya izin tinggal. Jadi kita nanti juga ada izin tinggal, itu nanti uangnya sudah dikasih oleh Dianet juga, sudah di-cover, termasuk itu juga. Kemudian dapat tinggal di asrama yang disediakan oleh Dianet sesuai dengan persyaratan yang akan disepakati setelah diterima. Nah, setelah kita diterima nih, nanti kita beri pilihan untuk S2 dan S3 itu sebetulnya tidak wajib di asrama. Jadi kita diberikan pilihan, mau tinggal di asrama atau kita menyewa apartemen lain, atau misalkan di rumah, atau misalkan kita sudah punya teman di Turki barangkali kita mau gabung ke rumahnya dan sebagainya, sangat bisa sekali. Jadi tidak wajib ke asrama kalau teman-teman yang S2 dan S3. Tapi kalau teman-teman yang SMA sama S1 itu wajib sekali untuk di asrama. Kemudian ada uang saku bulanan. Jadi nanti kita akan mendapatkan uang saku bulanan yang insya Allah cukuplah untuk kita hidup sehari-hari di Turki. Karena di Turki juga biaya hidupnya itu 11-12 sama kita di Indonesia. Jadi tidak terlalu tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Tapi juga tergantung kota masing-masing. Jadi barangkali kalau misalkan di Istanbul ini, kalau di Indonesia mungkin sama aja lah kayak di Surabaya biaya hidupnya, seperti itu. Kalau di Ankara mungkin ya sama kayak Jakarta lah, kayak gitu. Berikutnya, bagi yang akan tinggal di asrama Dianet atau kita yang barangkali tidak ingin di apartemen atau tidak ingin di rumah atau kita ingin di asrama, maka beasiswa kita akan dipotong 30%. Nah, potongan 30% ini untuk kita tinggal asrama dengan segala fasilitasnya, dari mulai wifi, kemudian dan sebagainya itu sudah ada, kemudian makan juga sudah disediakan pagi dan malam, kemudian fasilitas belajar dan sebagainya sudah disediakan. Jadi nanti uang beasiswa teman-teman per bulan itu akan dipotong 30% apabila kita tinggal di asrama Dianet atau asrama TDV. Namun apabila kita memilih untuk tinggal di luar asrama TDV, barangkali teman-teman di apartemen atau di rumah, nanti akan diberikan beasiswa secara full. Jadi tidak akan dipotong 30%. Seperti itu. Itu nanti tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Nanti gampang itu bisa diatur setelah teman-teman nanti diterima. Next. Ini list universitas yang disediakan. Kurang lebih ada 8 universitas untuk master dan doktoral. Yang pertama Ankara University, itu berada di kota Ankara.
Kemudian ada Social Science University of Ankara, itu berada di kota Ankara juga. Kemudian di Istanbul setidaknya ada 3 universitas, yakni Istanbul University di Istanbul, kemudian ada Marmara University di Istanbul, kemudian ada Istanbul 29 University yang ada di Istanbul, yang mana sekarang saya berada di situ, kuliah di Istanbul 29 University. Kemudian ada Bursa Uluda University di kota Bursa, kemudian ada Necmettin Erbakan University di kota Konya, dan RTS University di kota Kayseri. Nah, untuk list universitasnya yang disediakan 1-8 ini. Nah, nanti teman-teman itu tidak bisa memilih, sepertinya tidak bisa memilih universitasnya mana saja yang harus kita pilih. Tapi nanti teman-teman setidaknya ada 8 pilihan ini yang nanti akan ditentukan oleh tim dari Dianet apabila kita diterima sebagai award team. Jadi kita sebetulnya tidak bisa memilih 1-8 ini, tidak bisa memilih list dari universitas ini, tapi kita nanti ditentukan sesuai dengan kriteria kita, kemudian disesuaikan dengan kuota juga, kemudian disesuaikan dengan misalkan fokus studi kita. Kita risetnya fokus kemana, kemudian studinya fokus kemana, kemudian kita ahli di bidang apa, itu yang nanti ditentukan, disesuaikan dengan kampus yang sesuai seperti itu. Karena kita S2 dan S3 kan berbasis riset juga seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi kota yang relevan, kemudian universitas yang relevan, kita disesuaikan keahliannya di sini. Next. Nah, ini kita masuk ke tutorial pendaftarannya. Teman-teman harus benar-benar perhatikan tutorial pendaftarannya. Nah, bagi teman-teman, diperhatikan juga untuk alur proses pendaftarannya. Di situ sudah tertera jelas dari mulai kapan kita pendaftarannya sampai akhir pendaftarannya, kemudian masa evaluasi aplikasinya, kemudian masa siapa yang layak untuk masuk ke tahap interview, kemudian proses interviewnya kapan, kemudian evaluasi interviewnya kapan, dan kemudian final sukses scholarship-nya kapan. Jadi siapa yang diterima, itu pengumumannya kapan, itu sudah jelas semua di situ. Timeline-nya sudah jelas. Mungkin nanti barangkali ada mundur 1 hari, 2 hari, atau mungkin tidak sesuai tanggalnya dengan ini, ya itu nanti akan disesuaikan lagi oleh tim Dianet. Tapi yang pasti patokannya itu. Kalau untuk pendaftaran awal untuk administrasi itu sudah pasti nanti selesainya tanggal 28 ya tanggal 28. Tapi untuk nanti misalkan interview kemudian hasilnya kapan itu biasanya disesuaikan masing-masing kota biasanya. Nanti kita atau masing-masing negara biasanya Indonesia kapan, kemudian setelah Indonesia nanti negara mana dan sebagainya itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh tim Dianet. Next. Nah, teman-teman barangkali belum pernah buka website dari Dianet Buslare, teman-teman bisa langsung buka, kemudian teman-teman bisa sesuaikan dengan bahasa yang relevan dengan teman-teman pahami, atau bahasa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di situ kan ada pilihannya bahasa Arab, bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Prancis, bahasa Spanyol, atau mungkin bahasa Rusia, nanti bisa disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman pahami, seperti itu. Next. Berikutnya, di sini teman-teman, nah itu ada kolomnya, ada kolom untuk mengubah bahasa. Jadi teman-teman bisa mengubah bahasanya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman pahami. Jadi tidak harus kesulitan. Teman-teman saya kira tidak akan kesulitan untuk memahami isi dari website dari Dianet Buslare. Next. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat akun, alangkah baiknya membuat akun terlebih dahulu. Cukup mudah sekali, tinggal teman-teman daftar di sini, nanti bisa daftar, nanti akan mendapatkan email activation. Setelah mendapatkan email activation, sudah bisa membuka akunnya. Setelah bisa membuka akunnya, nanti teman-teman bisa mengisi seluruh yang sudah ada di situ. Jadi informasi dari informasi keluarga, kemudian
informasi nama kita dan sebagainya bisa ngisi di situ. Jadi yang pertama teman-teman bisa buat akun terlebih dahulu. Next. Nah, ini jadi setelah teman-teman buat akun, kemudian sudah ada email verifikasi, setelah aktivasi email, kemudian teman-teman bisa melengkapi data pribadinya teman-teman di sini. Jadi isi data sebenar-benarnya selengkap mungkin, jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang typo, jangan sampai ada yang tidak relevan dengan data kita sebenarnya. Itu sangat penting sekali. Data pribadi ini sangat penting, sangat rawan sekali. Jadi disesuaikan dengan data yang ada dari kita. Misalkan KK, KTP, dan paspor itu harus selaras semua. Jangan sampai misalkan namanya beda-beda. Jangan sampai seperti itu. Next. Nah, setelah teman-teman mengisi data pribadi, nanti teman-teman bisa mengisi seluruh yang dibutuhkan di situ. Ada personal information, kemudian ada my education dan lain sebagainya. Itu teman-teman isi semua sampai ada centangnya, sampai ada centang hijau semua seperti itu. Kalau misalkan masih ada silangnya, berarti teman-teman belum mengisi. Dan apabila masih ada silangnya, teman-teman berarti nanti belum bisa apply. Kalau misalkan apply pun nanti akan dikembalikan ke sini. Pasti ada pemberitahuan, ada warning dari teman-teman untuk melengkapi data pribadi ini. Kalau belum lengkap, belum benar-benar lengkap, teman-teman tidak akan bisa apply. Tapi kalau ini sudah lengkap dan sudah centang hijau semua, nanti teman-teman bisa langsung apply seperti itu. Jadi diperhatikan mana yang wajib diisi dan mana yang tidak wajib diisi. Kalau ada tanda silangnya merah, kemudian setelah diisi menjadi hijau, itu berarti wajib. Jadi teman-teman perhatikan betul di situ. Next. Nah, kontak pribadi juga sangat penting sekali, harus teman-teman isi secara pelan-pelan, secara seksama, diperhatikan, jangan sampai kontak pribadinya misalkan nulis emailnya salah dan sebagainya, nanti kalau kita ada informasi apapun dari nomor kita, dari email kita, kalau mengisinya salah, misalkan satu huruf saja, misalkan satu angka saja, satu nomor saja, nanti akan berakibat fatal. Karena kita tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Misalkan kita nanti diundang wawancara dan lain sebagainya, kita kan akan dihubungi melalui email atau melalui telepon nanti. Barangkali kalau nomor kita salah saja sedikit nanti akan berakibat fatal. Tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut seperti itu. Jadi teman-teman dilakukan secara pelan-pelan, secara seksama dan diperhatikan betul mana yang harus teman-teman isi seperti itu. Next. Nah, kemudian data keluarga disesuaikan dengan yang ada di KK saja. Nanti gampanglah itu bisa disesuaikan. Next. Data pengalaman kerja. Nah, barangkali teman-teman di sini sudah ada pengalaman kerja atau misalkan pengalaman magang yang ada sertifikatnya atau mungkin ada keterangan pernah bekerjanya atau pernah ada pengalaman magangnya, ada suratnya, ada sertifikatnya, bisa dilampirkan di sini. Misalkan nanti institusinya apa, posisinya sebagai apa, kemudian deskripsi singkatnya pekerjaan itu yang teman-teman lakukan itu apa. Tapi kalau bisa data pengalaman kerja ini kalau bisa yang relevan juga dengan bidang akademis. Misalkan teman-teman pernah menjadi guru atau pernah menjadi guru les atau pernah menjadi mengikuti pelatihan atau menjadi pelatih barangkali menjadi tentor dan sebagainya bisa dimasukkan ke sini. Jadi data pengalaman kerjanya itu juga relevan dengan bidang studi yang kita ambil seperti itu. Next. Nah, data pendidikan ini juga penting sekali. Jadi teman-teman isi mulai dari sebetulnya yang wajib diisi itu dari mulai dua jenjang pendidikan sebelum yang kita apply. Misalkan kita apply S2, yang wajib diisi itu SMA sama S1. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman boleh mengisi juga yang dari mulai SMP. Agar apa? Agar relevan juga. Barangkali SMP teman-teman, SMA teman-teman, dan S1 teman-teman itu barangkali jurusannya relevan, atau misalkan bidang studi atau nilainya di situ, misalkan bidang keagamaannya itu cukup tinggi, misalkan
nggak apa-apa dilampirkan aja. Tapi yang wajib itu 2 tahun terakhir, jenjang 2 tahun terakhir. Kalau misalkan kita apply S3 itu cukup S1 dan S2 saja yang diisi di situ. Kalau misalkan S1 ya SMP dan SMA seperti itu. Tapi teman-teman boleh mengisi dari mulai SMP untuk data pendidikannya atau My Education. Next. Nah, ini data pendidikan SMP. Nah, ini boleh diisi. Jadi data pendidikan mulai SMP itu teman-teman isi aja dari mulai nama sekolahnya, kemudian nilainya, kemudian dilampirkan juga di situ ijazah dan transkrip nilainya. Seperti itu. Next. Data pendidikan SMA sama, teman-teman isi semua dari mulai namanya, kemudian nilainya, kemudian diupload juga. Jangan lupa diupload, jangan sampai teman-teman hanya mengisi saja tanpa mengupload file. Diperhatikan juga untuk teman-teman mengupload filenya seperti itu. Next. Nah, data pendidikan S1 juga sama. Teman-teman nanti jurusannya apa, nanti dijelaskan di situ. Kampusnya mana, kemudian nilainya berapa, kemudian lulusnya tahun berapa, itu di situ ditulis semua informasinya, dan jangan lupa untuk diupload filenya. Next. Nah, untuk informasi bahasa juga sama, teman-teman ditulis itu nanti jenis bahasanya bahasa apa, kemudian levelnya berapa, itu kemudian rating levelnya berapa, learning levelnya berapa. Kalau misalkan kita TOEFL kan ada reading, ada writing, dan ada structure ya, ada structure, nanti bisa ditulis itu masing-masing nilainya berapa. Kalau misalkan tidak ada rinciannya, boleh langsung diisi nilainya salah satu, misalkan nilai langsung semua levelnya itu bisa diisi di situ. Jadi tidak perlu di breakdown ratingnya berapa, kemudian speakingnya berapa, readingnya berapa. Jadi langsung diisi saja nilai secara umumnya, secara keseluruhan saja. Kalau barangkali tidak ada rincian nilai. Tapi saya kira seluruh sertifikat bahasa asing itu saya kira ada masing-masing rinciannya. Nanti diisi saja di situ, masing-masing rinciannya berapa. Kemudian jangan lupa diupload juga, diupload filenya di situ. Kemudian di save. Next. Nah, ini data pemberi rekomendasi. Nah, teman-teman di sini harus memperhatikan secara betul data pemberi rekomendasinya itu siapa. Kemudian di situ ada kontaknya juga. Jadi teman-teman ada emailnya kan, kemudian ada institusinya, kemudian dia profesinya sebagai apa, kemudian dia di situ posisinya sebagai apa. Seperti itu. Jadi di situ kan ada nomor telepon juga, ada email juga. Jangan sampai teman-teman istilahnya jangan sampai nomor atau emailnya tidak bisa dihubungi. Karena barangkali nanti tim dari Dianet mau mengkonfirmasi kemampuan kita barangkali kepada pemberi rekomendasi ini. Nanti nomornya benar-benar harus ditulis nomor real, kemudian emailnya juga harus ditulis email real seperti itu. Karena ini juga penting, karena beberapa beasiswa juga itu malah otomatis. Jadi nanti pemberi rekomendasi yang mengisi semuanya. Jadi yang mengisi rekomendasinya nanti dikirim email, kemudian pemberi rekomendasi itu yang mengisi emailnya sendiri. Tapi kalau ini teman-teman bisa upload surat rekomendasinya, kemudian data rekomendasinya itu kalau bisa real. Nanti barangkali tim dari Dianet mau menghubungi pemberi rekomendasi teman-teman itu sangat bisa sekali. Next. Nah, berikutnya setelah semuanya terisi, jangan lupa teman-teman kembali ke bagian awal atau di bagian main menu. Nah, di bagian main menu nanti teman-teman bisa memilih program yang sesuai, yang relevan dengan teman-teman butuhkan. Misalkan teman-teman kalau ingin apply S2, ya nanti kita apply-nya di bagian S2. Kalau teman-teman apply-nya di doktoral, nanti teman-teman juga apply-nya di bagian doktoral. Jangan sampai salah nanti karena pilihannya banyak sekali dari mulai SMA sampai S3. Next.
Nah, ini jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Jadi aplikasi yang aktif itu apa saja? Di sini ada banyak sekali. Ada dari mulai high school, ada SMA, kemudian ada S1, kemudian ada S3, kemudian ada S2 dan sebagainya. Nah, jadi di situ teman-teman perhatikan betul dulu, jangan sampai salah kamar, jangan sampai salah masuk. Jadi ada S1, ada SMA, kemudian ada master dan ada doktoral. Nah, untuk teman-teman yang ingin apply ke master atau S2, bisa dipilih atau klik apply di bagian yang master, master scholarship program. Tapi kalau teman-teman ingin apply-nya ke doktoral, jadi di klik apply di bagian doctorate scholarship program. Jangan sampai salah kamar, karena ini fatal sekali. Nanti terkait dengan data-data teman-teman dan lain sebagainya, kalau teman-teman sampai salah memilih mana yang harus diklik, mana yang harus di-apply, itu sangat rawan sekali. Karena di sini yang menentukan juga, yang menentukan teman-teman nanti lulus nggak secara administrasi. Kalau sudah pasti salah kamar, ya udah pasti kemungkinan untuk lanjut ke sesi interview juga sangat minim sekali. Jadi diperhatikan betul, teman-teman yang mau apply S2 berarti harus ke master, kalau teman-teman yang mau apply ke S3 atau doktorat berarti yang di bagian doctorate scholarship program, seperti itu. Next. Nah, mungkin saya kira itu ya beberapa hal terkait dengan beasiswa Turki Diyanet Vakfı atau Turki Diyanet Scholarship, yang mana tadi untuk S2 dan S3 persyaratannya sudah dijelaskan serinci itu, kemudian beberapa aplikasinya sudah dijelaskan juga. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang mungkin masih belum jelas atau barangkali ada yang ditanyakan, bisa langsung menyampaikannya kepada moderator atau nanti teknisnya bisa moderator yang memimpin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fikri atas pemaparan materinya. Alhamdulillah bagus banget. Dan kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diberi kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Mas Fikri sesingkat dan sepadat mungkin dengan jawaban-jawaban yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman, agar membuka kolom pertanyaan, mohon maaf, dan tidak mengeluarkan suara dan tidak perlu membuka mic-nya. Jadi biar saya yang membacakan dan akan saya terangkan siapa penanyanya. Baik, dari Muhammad Nur Alias dari Makassar. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya dari beberapa minggu sudah daftar, tapi link dan dari email verifikasinya ketika diklik selalu internal server error, invalid email, dan beberapa lama setelah error terlalu lama, saya akhirnya menggunakan email saya yang lain, tapi hasilnya sama saja sampai sekarang. Apakah itu wajar Kak atau berbeda kasus dengan yang lainnya? Mas Fikri mungkin dijawab dulu pertanyaan yang pertama untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya, terkait internal server error atau terkait dengan verifikasi email ketika teman-teman membuat akun, sebaiknya yang pertama teman-teman perhatikan. Yang pertama, itu teman-teman pastikan dahulu internet teman-teman itu stabil. Yang pertama, internet teman-teman stabil yang pertama. Kemudian kalau bisa, teman-teman akses di jam-jam yang tidak sibuk. Kalau misalkan di jam-jam yang tidak sibuk, itu biasanya kalau di Indonesia di dini hari. Kalau bisa di dini hari, itu teman-teman aksesnya di jam-jam seperti itu. Karena kalau di jam sibuk, nanti servernya sibuk, biasanya servernya down, kemudian server juga tidak akan mengirimkan aktivasi email, atau biasanya mengirimkan aktivasi email, tapi biasanya tidak bisa klik tuh. Jadi secara internal ada internal error itu, seperti yang terjadi pada teman-teman itu. Nah, di sini solusinya gimana? Ada dua solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama, teman-teman coba lagi buat akun menggunakan email yang lain. Kalau bisa emailnya itu benar-benar valid, bisa dihubungi, dan emailnya benar-benar aktif, yang kita bisa kontrol terus lah, seperti itu. Nah, email tersebut nanti bisa kita buat untuk daftar ulang.
bisa untuk daftar ulang lagi di jam-jam yang sibuk. Pastikan jangan sampai di jam-jam yang sibuk. Kemudian pastikan juga internetnya stabil. Insya Allah nanti barangkali email yang akan dikirimkan atau email aktivasinya itu, insya Allah nanti bisa diklik dengan tanpa ada halangan. Nanti teman-teman bisa masuk ke akunnya masing-masing seperti itu. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya kita akan beralih lagi. Ada yang bertanya lagi, Kak. Tadi mungkin ada yang telat masuk, Kak. Mas Fikri, mohon maaf. Jadi ada tadi yang bertanya, beliau ini S1-nya itu 2017 yang lalu dari Kamilah Bekasi. 2017 S1-nya selesai dan beliau mempertanyakan apakah bisa atau berarti sudah tidak bisa mengikuti beasiswa TDV ini. Karena tadi ada pernyataan tidak boleh gap year lebih dari 2 tahun. Mungkin Mas Fikri bisa jelaskan ulang sedikit lagi untuk pernyataan resminya. Nah, untuk benar sekali, untuk di websitenya itu memang tertulis bahwa ini beda dengan YTB ya. Kalau YTB memang cuma dibatasi umur. Jadi misalkan umurnya S2 itu maksimal 30 tahun, kalau S3 35 tahun, tapi tidak dibatasi umur ijazahnya. Nah, tapi di sini di TDV itu ternyata S2 dan S3-nya dibatasi untuk ininya, untuk umur ijazahnya. Jadi kita diharapkan tidak lebih dari 2 tahun untuk kelulusannya seperti itu. Tapi barangkali kalau maksudnya gap year 2 tahun atau lebih itu maksudnya S1-nya atau S2-nya, jaraknya dan sebagainya, itu saya juga belum tahu pastinya. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman misalnya ijazah S1-nya 2017 itu kan udah berapa tahun? Udah 18, 19, 20, 21, 22, 23, udah 6 tahun. Tapi barangkali kalau ingin mencoba, nggak apa-apa dicoba aja dulu, dari mulai diupload dari mulai SMP, SMA, S1 dan S2, SMP, SMA, dan S1 diupload saja, coba apply saja. Barangkali nanti ada kesempatan atau mungkin ada hal-hal lainnya bisa dipertimbangkan oleh tim dari Dianet seperti itu. Tapi untuk ketentuannya yang sudah tertulis itu memang ditulis diharapkan kelulusannya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi tidak boleh gap year lebih dari 2 tahun. Malah yang paling diutamakan itu yang orang-orang yang fresh graduate seperti itu. Oke, mungkin cukup Mas untuk pertanyaan yang satu ini. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya karena banyak sekali pertanyaan. Jadi teman-teman, mohon maaf, saya beritahukan untuk pertanyaan tolong dikhususkan kepada hal yang masih kurang diketahui persoalan dari pemberkasan. Jadi untuk yang bertanya persoalan interview, di mana interviewnya, kemudian langkah-langkah apa saja yang untuk dipersiapkan kepada interview, itu mohon maaf belum bisa dijawab pada momen kali ini. Karena nanti TDV Media juga akan menyediakan tempatnya lagi dan webinar lagi untuk orang-orang yang lulus atau teman-teman atau kakak-kakak sekalian yang nanti lulus ke tahap wawancara. Jadi mohon maaf untuk kali ini pertanyaannya yang akan diutamakan dan dikhususkan adalah orang-orang yang bertanya terkait dengan pemberkasan. Baik, Mas, ada satu lagi, ada pertanyaan. Mungkin kita akan batasi 2 pertanyaan terakhir karena untuk menghemat waktu juga. Assalamualaikum Kak, ini dari Olivia Dwi Putri Lombok. Untuk mengupload berkas yang khusus S2 ini, apakah waktu mengupload berkasnya sampai S1 saja atau S2-nya juga harus diisi? Karena pengalaman tahun lalu diisi juga yang S2-nya. Mohon penjelasannya. Mungkin kakaknya ini S3, jadi mungkin apa memang cuma S2 aja Mas yang harus diupload berkasnya atau memang sama S1-nya juga? Mungkin itu mohon penjelasannya. Bagaimana Mas? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teman-teman ketika misalkan ingin upload S3, berarti S1 dan S2-nya harus disertakan di situ. Jadi riwayat pendidikan atau dua jenjang sebelumnya itu wajib disertakan. Tapi untuk SMP dan SMA itu opsional atau boleh diisi, boleh tidak. Tapi alangkah baiknya juga diisi saja. Karena itu untuk melengkapi data diri kita juga, untuk melengkapi riwayat pendidikan kita juga. Tapi untuk yang teman-teman apply S3, nanti yang dicek itu cuma S1 sama S2-nya saja.
relevan jurusannya, kemudian nilainya dan sebagainya itu yang dicek. Tapi alangkah baiknya juga SMP dan SMA-nya juga diisi. Kalau misalkan teman-teman yang apply S2 itu bisa diisi dari SMA dan S1, tapi SMP juga diharapkan diisi juga seperti itu. Mungkin itu. Oke. Baiklah, selanjutnya pertanyaan. Oh, mohon maaf Mas, tadi itu untuk S2. Yang tadi itu berarti bukan Ya. S3, jadi untuk S2. Mungkin ya tadi udah dijelaskan ya Mbak ya, atau kakaknya, mohon maaf. Tadi berarti yang diupload tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Fikri. Bisa dua-duanya ya Mas ya berarti ya. Iya, bisa. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Mohon maaf, tadi dulu. Saya sedang memilih-milih. Mohon maaf, untuk saya beli disclaimer lagi. Tadi kan ada yang bilang untuk sekolahnya sosial atau mungkin IPS, itu bagaimana tanggapannya untuk masuk ke jurusan atau mencari jurusan ini di Turki atau di TDV ini? Karena TDV khusus keagamaan, apakah bisa masuk atau tidak, Mas? Kira-kira untuk yang kira-kira S1-nya jurusannya sosial gitu misalkan. Itu bagaimana, Mas? Kalau S1-nya jurusan sosial, tapi misalkan kalau teman-teman ada skripsi atau misalkan di dalam mata kuliahnya itu ada mata kuliah keagamaan atau mata kuliah yang relevan dengan keagamaan atau bahkan skripsinya berhubungan dengan keagamaan, itu sangat bisa sekali. Karena di sini juga ada misalkan di sosial itu ada dim sosiologi namanya sosiologi agama. Jadi teman-teman yang memang dulunya di sosial nanti akan diarahkan ke arah sosial yang keagamaan atau sosiologi Islam atau istilahnya sosial keislaman seperti itu. Jadi coba aja di daftar aja karena di situ di transkrip nilai kan ada mata kuliah yang pernah kita ambil. Jadi di situ kalau misalkan ada muatan-muatan agamanya atau misalkan skripsi kita relevan dengan bidang agama sangat bisa sekali. Jadi sangat relevan juga seperti itu. Yang penting di sini tidak saklek teman-teman jurusan agama gitu enggak, tapi barangkali di situ di mata kuliahnya atau di skripsi atau tesisnya teman-teman itu membahas agama itu masih bisa dipertimbangkan seperti itu. Oke. Mohon maaf Mas, tadi katanya ini ada kesalahan, katanya itu ada pilihan di aplikasi berkasnya. Jadi beliau ini katanya sekolahnya di SMA IT jurusan IPS. Kemudian ketika di bagian education information, pilihan sekolah Islam itu ada jurusan IPS-nya. Yang ada jurusan IPS itu adalah sekolah umum. Solusinya bagaimana katanya? Itu mungkin di Imam Hatib ya Mas ya? Iya, Atau kayaknya bagaimana? kayaknya kayaknya itu lebih ke ini. eh, Berarti ini kakaknya Untuk daftarnya S1 S1 kah? S2? S1 atau S2 ini. Kalau untuk ijazah terakhirnya kalau misalkan daftar S2 kan S1 harusnya. Saya S2 itu, Kak. Oke, Oh, baik. S2 ya. Berarti Mhm. untuk SMA-nya nanti disesuaikan saja. Berarti untuk SMA diisi saja. Yang penting ijazah S1-nya nanti relevan dengan bidang keagamaan. Misalkan mata kuliahnya di situ ada yang bidang keagamaan, barangkali beberapa mata kuliahnya ada. Kan kalau misalkan teman-teman kuliah di kampus Islam atau misalkan di UIN atau di kampus-kampus Islam atau di Universitas Muhammadiyah kan biasanya ada itu mata kuliah keislaman, kemudian mata kuliah akhlak tasawuf dan sebagainya kan ada. Nanti kalau ada mata kuliah keislaman itu, insya Allah juga masih bisa dipertimbangkan. Apalagi risetnya teman-teman, misalkan skripsinya atau misalkan tesisnya itu ada menyinggung hal-hal yang terkait dengan agama itu sangat bisa sekali. Jadi diisi saja seperti itu. Coba apply saja. Baik. Kemudian mungkin ini adalah yang terakhir, yaitu tentang Assalamualaikum Mas dari Muhammad Fikih Khalidi. Untuk doktoral, yang mungkin beliau ini jadi pertimbangan juga untuk mendaftar ke pemberkasannya, apakah bisa untuk membawa keluarganya? Maksudnya yang untuk yang berkeluarga apakah bisa atau tidak, Mas? Itu maksudnya. Atau ada Baik tunjangan untuk sekali. keluarga dari TDV untuk yang mahasiswa doktoral? Nah, ini cukup penting sekali juga ya untuk mahasiswa doktoral. Eh, sayangnya untuk beasiswa TDV ini untuk yang doktoralnya atau S2, S3-nya untuk graduate atau pasca sarjana itu boleh membawa keluarganya.
nanti untuk tempat tinggal, pengurusan izin tempat tinggal dan sebagainya, itu memang nanti dibantu. Tapi untuk uang sakunya tetap tidak akan ditambah. Jadi misalkan kita ingin tinggal bersama keluarga kita di apartemen, misalkan dengan anak kita di apartemen, itu tidak akan diberi tambahan uang saku. Tapi kita di sini barangkali kalau misalkan membawa keluarga, bisa juga ada kerja-kerja sampingan yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk uang sakunya, uang saku bulanannya dari doktoral sendiri, kalau misalkan untuk hidup sehari-hari untuk misalkan suami dan istri insya Allah cukup. Tapi kalau misalkan sudah ada anak misalkan, itu saya kira bisa dicukup-cukupkan, tapi nanti bisa nyambi dengan pekerjaan yang lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk sendiri, misalkan kalau untuk S2 dan S3 belum berkeluarga untuk sendiri, insya Allah cukup sekali. Tapi kalau misalkan membawa keluarga, itu sayangnya untuk beasiswa TDV ini tidak menyediakan tunjangan keluarga. Itu yang sayang sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membawa keluarga dan anaknya, barangkali sangat bisa sekali, dan nanti didukung juga dengan pengurusan izin tinggalnya. Jadi pengurusan izin tinggalnya itu disesuaikan dengan kita, misalkan ikut istri atau ikut suami seperti itu. Tapi nanti untuk uang sakunya tetap tidak akan ditambah. Tapi kita bisa dengan cara lain, mengakalinya dengan cara lain, dengan bekerja sampingan dan sebagainya, itu sangat bisa sekali. Tapi untuk hidup berdua, insya Allah cukup lah. Baik, terima kasih Mas Fikri atas jawabannya. Teman-teman, mohon izin juga kepada tadi saya membaca beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum mengetahui apa itu TDV dan mungkin juga tadi tidak mengikuti sejak awal. Jadi Turki Diyanet Vakfı itu adalah sebuah lembaga di Turki yang memang mengurusi keurusan yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi memang beasiswa yang disediakan oleh Turki Diyanet Vakfı ini hanya berfokus pada yang bersifat keagamaan atau ilahiyat. Jadi kalau misalkan ada masnya mau tadi bertanya soal informatika, apakah disediakan oleh TDV? Mohon maaf karena TDV tidak menyediakan untuk yang berlainan dengan daripada keagamaan. Karena memang untuk TDV sendiri memang khusus untuk orang-orang yang ingin serius atau ingin mengambil jurusan keagamaan. Sedangkan untuk kan beasiswa yang lain mungkin disediakan karena mungkin masih ada beasiswa lain seperti YTB dan juga berbagai macam lainnya. Tapi untuk yang TDV ini dikhususkan untuk yang dalam bidang keagamaannya saja. Jadi mungkin itu sudah cukup menjawab. Dan berkenaan dengan waktu yang mungkin tidak lagi cukup untuk banyak hal, dan mungkin kita akan cukupkan pada hari ini. Kepada teman-teman yang sudah bertanya, mohon maaf jika memang pertanyaannya belum bisa terjawab pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, TDV World ID telah menyediakan tempat atau telah menyediakan media untuk teman-teman mengakses dan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi keluhan teman-teman, sehingga teman-teman ini bingung harus kemana. Jadi kami dari TDV Media memiliki akun Instagram @tdvwardid. Teman-teman atau kakak-kakak sekalian juga bisa untuk akses ke sana dan melihat informasi yang telah di-share di sana juga. Jadi mungkin di sana kalau kakak-kakak masih belum jelas, bisa DM ke tim IG kami, nanti akan dijawab di sana. Agar nantinya informasinya tidak simpang siur dapat dari mana, tapi terfokus kepada TDV World ID yang memang resmi dan juga diketahui oleh para guru-guru kami di sini yang berkaitan dengan Turki Diyanet Vakfı'nya langsung. Mungkin cukup sekian dari apa yang telah disampaikan dari Mas Fikri dan juga dari saya. Mohon maaf jika memang ada dari kami salah kata atau mungkin penuturan yang kurang baik. Semoga teman-teman dimudahkan dalam pendaftarannya dan dilancarkan dalam apply beasiswanya, dan semoga Allah terus senantiasa memberikan keberkahan dan manfaat dalam kehidupan kita yang akan datang. Amin. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Wabillahi tatim, atau mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, dengan sesama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk ke kawasan, mungkin teman-teman boleh untuk nggak live dulu, kita mau
sesi foto bareng, mungkin bisa open cam gitu, yang mungkin Oke, Mujahid ya. yang mungkin bisa open Mohon cam. maaf tadi lupa disampaikan. Oke, nggak masalah. Teman-teman yang masih ditutup kameranya mungkin bisa on cam agar kita bisa mengabadikan kesempatan kita ini. Mungkin Kak Syifa bisa diberikan arahannya. Oke, ini kita masih nunggu ya teman-teman untuk open kameranya. Ya, Oke, ini untuk dokumentasi bersama nanti insya Allah. yep, benar. Oke, kita ambil ya dalam hitungan 3, 1, Oke. 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih. Balik lagi ke Azra. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kali ini. Semoga dimudahkan dalam segalanya dan kelancaran dalam